Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi The Brondol dengan suara yang masih seksi karena memang masih batuk, tanpa mengendorkan semangat The Brondol untuk menghijaukan dunia tanpa syarat. Kembali lagi menjawab pertanyaan seorang petani. Pak Pendi, seperti apa urgensi dari penggunaan pupuk yang memiliki bakteri atau kandungan bakteri? Apakah dia misalnya POC atau misalnya E4 ataupun misalnya pupuk-pupuk lain yang mengandung bakteri itu, apakah signifikan untuk tanaman kelapa sawit? Kembali lagi para planter dan para petani semuanya, bahwa di dalam mekanisme serapan unsur hara untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri, maka bukan hanya sekedar pupuk saja yang diberikan, tapi ada faktor lain yang harus ada di perakaran kita, yaitu adalah mudahnya pupuk ini tersedia bagi tanaman. Karena bahwa pupuk yang diberikan pada lahan kelapa sawit kita tidak serta-merta bisa tersedia bagi tanaman. Banyak faktor yang melatar belakangi, mulai dari pH tanah itu sendiri, kemudian kemampuan tanah itu sendiri, misalnya apakah dia tanahnya pasiran ataukah tanah liat. Namun ada satu lagi yang bisa kita tambahkan ke dalam input pemupukan tanaman kelapa sawit kita, adalah penggunaan mikroorganisme ini. Bisa dalam bentuk bakteri ataupun dalam bentuk jamur-jamur yang menguntungkan bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga masih banyak sekali para produsen pupuk kita berlomba-lomba menambahkan ke dalam pupuk kita, pupuk yang baik kimiawi ataupun pupuk yang organik, di dalamnya itu adalah ditambah dengan mikroorganisme yang menguntungkan. Sebagai contoh, bahwa ada mikroorganisme yang mungkin sekarang ada PGPR ya, yang memperbaiki perakaran tanah kita, sehingga memang dijual dalam jumlah yang cukup banyak yang bisa kita tambahkan ke lahan kita. Ada juga misalnya Bapak Ibu semuanya mau menggunakan E4 atau efektif mikroorganisme 4 yang kandungan bakterinya juga cukup banyak, sah-sah saja ditambahkan. Kenapa hal ini perlu ditambahkan? Karena beberapa unsur hara yang tersedia bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri adalah dipengaruhi dengan mikroorganisme ini, supaya kelarutan dan ketersediaannya itu cepat bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Sebagai contoh, kita kenal yang namanya fosfat. Fosfat ini yang paling lambat tersedia, karena memang rata-rata fosfat pupuk yang kita berikan dalam bentuk batuan. Misalnya kita menggunakan rock fosfat yang kandungannya cuma 28-29%, yang rata-rata kita impor masih dari luar negeri. Batuan yang kita berikan kepada lahan kita itu kecepatannya adalah sangat tergantung dari adanya asam-asam organik yang ada di dalam perakaran kita. Asam-asam organik didapatkan dari mana? Salah satunya adalah dari mikroorganisme. Selain dari adanya bahan organik yang banyak, sehingga memang sangat penting sekali penggunaan bahan organik bagi tanaman kelapa sawit kita. Sehingga memang di dalam beberapa kesempatan selalu disampaikan bahwa urutan pemupukan kelapa sawit dimulai dari organik dulu. Kenapa? Karena organik itu memiliki sumber fungsinya cukup banyak. Selain memberikan perbaikan struktur tanah, kemudian membesarkan kemampuan tanah itu sendiri dengan dari pertukaran KTK atau pertukaran unsur haranya dari tanah yang diserap dari larutan tanah ke liat itu sendiri. Namun bahwa dengan adanya dekomposisi bahan organik yang ada, itu juga akan menghasilkan asam-asam organik yang nanti akan berpengaruh terhadap penyerapan fosfat. Lah, pertanyaannya, ngapain Pak Pendi kita tambah mikroorganisme? Salah satu titik poin mikroorganisme yang banyak ditambahkan ke dalam pupuk kita adalah menggunakan bakteri pelarut fosfat. Selain adanya asam-asam organik, bakteri pelarut fosfat adalah sangat-sangat baik sekali. Sebagai contoh, beberapa produsen misalnya menambahkan, ada produsen utama ada Mycorrhiza. Mycorrhiza sangat ketika ditambahkan ke lapangan kita, itu akan memperbesar kemampuan penyebaran membantu kelarutan fosfat akan semakin tinggi. Ditambah dengan bakteri-bakteri pelarut fosfat yang memang sekarang masih berlomba-lomba. Intinya, di kesimpulan vlog kali ini adalah, apakah signifikan? Saya jawabannya adalah sangat signifikan. Ketika penggunaannya bukan serta-merta. Sebagai contoh nih, Pak Pendi saya pakai mikroorganisme tambahan, tapi kok nggak ngaruh terhadap tanaman kelapa sawit saya. Pertanyaannya adalah seberapakah nyaman mikroorganisme yang Anda tambahkan ke dalam tanaman kelapa sawit kita di lingkungan perakarannya. Ketika dia lahannya berpasir, bukan hanya mikroorganisme saja yang ditambahkan,
namun bahan organiknya juga perlu ditambahkan. Sehingga di dalam penambahan mikroorganisme itu sendiri adalah bagaimana kita bisa meyakinkan di dalam mekanisme budidaya kita itu mikroorganisme yang kita tambahkan adalah dalam kondisi yang nyaman. Misalnya bahan organiknya ada, kelembaban terpenuhi. Ini menjadi kunci di dalam efektivitas penambahan mikroorganisme di lahan kelapa sawit kita. Intinya seperti itu sih. Yalah, apakah mikroorganisme ini tidak tidak apa-apa Pak Pendi? Ada beberapa misalnya sampai 13, 8, 27, 4 plus adanya mikroorganisme yang ditambahkan. Apakah nggak mati? Jawabannya adalah enggak. Karena memang kalau dengan pupuk tidak begitu signifikan, namun tidak dibenarkan penggunaan E4 itu sendiri dicampur dengan pestisida. Misalnya saat nyemprot Pak Pendi sangat tidak recommended, karena balik lagi bahwa ketika penambahan mikroorganisme yang rata-rata mungkin masih dorman, yang masih perlu diaktifkan kembali, tapi kalau ditambahi dengan menggunakan pestisida, maka perkembangannya relatif lebih lambat. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika penambahan mikroorganisme, maka kita juga harus berpikir bagaimana kenyamanan dari mikroorganisme itu bekerja. Salah satunya adalah kita harus memperhatikan benar-benar mengenai penggunaan herbisida atau pengendalian gulma yang ada di lapangan kita. Penggunaan herbisida yang terlalu intensif yang akan berpengaruh terhadap kondisi habitat dari mikroorganisme juga sangat berpengaruh. Misalnya penggunaan herbisida yang terlalu intensif, terlalu besar dosisnya, terlalu kental konsentrasinya juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari mikroorganisme itu sendiri, dan bekerjanya juga akan dipengaruhi oleh kondisi herbisida, penggunaan herbisida itu sendiri. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Intinya adalah pertanyaan dari salah satu sobat Brondol, apakah penggunaan mikroorganisme sangat efektif? Sangat efektif jika memang kondisi perakaran kita mendukung untuk itu. Jika belum mendukung, maka perlu tambahan input tambahan lainnya yang bisa mendukung, karena itu sangat penting bagi tanaman kelapa sawit kita. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.